Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Hana Nurjana, seorang mahasiswi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6 di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Adapun tujuan video ini dibuat yang pertama sebagai tugas ujian akhir semester, dan yang tidak kalah penting yaitu untuk sharing kepada teman-teman semuanya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Adapun tujuan penyampaian materi kali ini, yang pertama, agar teman-teman mampu memahami apa itu media pembelajaran, dan yang kedua, agar teman-teman mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Yuk, langsung saja kita simak. Teman-teman, siapa di sini yang sudah mengetahui apa itu media pembelajaran? Iya, betul sekali. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Nah, tetapi kawan-kawan semuanya, media pembelajaran itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ayo, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan media pembelajaran? Yuk, langsung saja kita bahas. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada metode pembelajaran. Yang keempat, ada karakteristik peserta didik. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu ada kemudahan dan pemahaman dalam penggunaan media pembelajaran. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, tujuan dalam setiap materi pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, jadi untuk memilih media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan. Apakah tujuannya bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik? Contohnya seperti ini. Apabila tujuan pembelajarannya kognitif, misalnya tujuan pembelajaran kognitifnya yaitu untuk mengetahui sistem pernapasan manusia, maka teman-teman dapat memilih media pembelajaran berupa patung alat pernapasan, supaya peserta didik dapat melihat secara langsung bagaimana alat pernapasan yang ada pada manusia. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa untuk memilih media pembelajaran, kita juga harus memahami dulu apa materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sehingga media pembelajaran dapat memaksimalkan penyampaian materi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam penyampaian materi pembelajaran itu bervariasi. Di sini saya akan mengambil contoh metode eksperimen. Misalnya, materinya yaitu perubahan wujud benda. Maka media yang cocok diantaranya yaitu ada lilin, es batu, kemudian api, sendok, dan sebagainya untuk menjadi media pembelajaran metode eksperimen perubahan wujud benda. Yang keempat yaitu karakteristik peserta didik. Teman-teman semuanya, kita semua pasti sudah mengetahui bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memahami materi pembelajaran. Ada yang memahaminya dengan visual, kemudian audiovisual, atau audio saja, atau kinestetik, atau ada juga yang harus dengan semuanya. Nah, karakteristik juga biasanya dipengaruhi oleh usia. Kalau usianya masih anak-anak, biasanya akan lebih suka dengan yang animasi atau permainan. Tapi kalau sudah yang dewasa, biasanya lebih suka dengan yang lebih mendalam. Nah, untuk peserta didik yang lebih suka dengan visual, kita bisa menggunakan poster sebagai media pembelajaran. Kalau untuk yang suka audio, kita bisa menggunakan lagu-lagu yang menyenangkan. Kalau untuk yang kinestetik, kita juga bisa mempraktikkan secara langsung bersama-sama. Namun, apabila ada peserta didik yang harus seluruhnya yaitu visual, audio visual, dan kinestetik, kita bisa memadukan media pembelajaran atau mengkombinasikannya.
Contohnya, dalam materi tata cara berwudu, kita bisa menggunakan poster tata cara berwudu sebagai media visual. Kemudian kita bisa menggunakan lagu-lagu tata cara berwudu sebagai media audionya. Dan kita juga bisa menggunakan wastafel mini untuk sebagai media kinestetiknya. Jadi, nanti peserta didik akan mudah memahami apa yang kita sampaikan dengan kita menyesuaikan karakteristik mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan dan pemahaman dalam penggunaannya. Kemudahan di sini maksudnya yaitu yang pertama kemudahan atau ketersediaan media. Artinya kita jangan memaksakan diri sehingga nanti kita akan habis waktunya untuk mencari media yang susah didapatkan. Kemudian biaya yang murah atau yang sesuai dengan budget. Kemudian pemahaman penggunaan. Apabila kita kurang paham dalam penggunaan media pembelajaran, maka itu tidak akan efektif, sehingga itulah diperlukan sebelum kita menggunakan pembelajaran, kita harus latihan terlebih dahulu, kita harus memahami terlebih dahulu materi dan sebagainya, sehingga nanti peserta didik akan mudah menangkap apa yang kita jelaskan dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, itulah teman-teman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Jadi, setiap media pembelajaran itu ada kekurangan dan kelebihan, maka dari itu kita harus pandai-pandai memilihnya dengan menyesuaikan dengan faktor-faktor yang tadi, agar pembelajaran lebih efektif, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Baik, sekarang apakah ada pertanyaan? Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Kita berdiskusi di kolom komentar, kita manfaatkan kolom komentar untuk sesi tanya-jawab dan sesi diskusi. Oke? Nah, kalau kalian sudah paham, yuk kita sedikit latihan. Yang pertama ada, apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran? Apakah kalian sudah paham? Coba kalian jelaskan dengan versi kalian masing-masing dari yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan media pembelajaran? Coba teman-teman sebutkan. Baik, kalau sudah, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman semuanya mampu memahami apa yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.